Halo pemirsa channel Indomiliter.com. Setiap akhir bulan September dan awal Oktober, ada sosok rampur alias kendaraan tempur yang acap kali menjadi sorotan atau minimal jadi bahan pembicaraan di kalangan masyarakat. Yang dimaksud tak lain adalah Alfi Saracen. Rampur lapis baja angkut personel ini sudah sedemikian identik sebagai kendaraan pengangkut 7 peti jenazah pahlawan revolusi pada pemakaman 5 Oktober 1965. Dirunut dari sejarah kehadirannya di Indonesia, rampur berpenggerak 6 roda ini justru didatangkan lewat jasa Jenderal Anumerta Ahmad Yani yang pada dekade 50-an melakukan lawatan ke beberapa negara Eropa, termasuk Inggris, untuk mengakuisisi beberapa alutsista. Dari keluarga pabrikan Alvis, turut diboyong Panzer Meriam Saladin dan kendaraan intai Veret, yang kesemuanya, baik Saracen, Saladin, dan Veret, hingga kini masih berstatus aktif digunakan oleh kavaleri TNI AD, meski dalam penggunaan yang terbatas karena usianya yang sudah begitu tua. Meski begitu, Saracen yang mulai diproduksi pada tahun 1952 ini punya catatan sejarah yang panjang. Bukan hanya kisah penugasannya di Indonesia saja, melainkan Saracen punya kiprah tersendiri seperti di Irlandia Utara dan Hong Kong. Siapa sangka, justru kiprah Alfi Saracen cukup lama dioperasikan oleh kepolisian Hong Kong. Mulai digunakan pada tahun 1967, Alfi Saracen baru resmi dipensiunkan pada tahun 1997. Lain lagi di Irlandia Utara, di tanah penuh konflik ini, Saracen masih dioperasikan oleh Angkatan Darat Kerajaan Inggris. Namun fungsinya lebih ditekankan untuk patroli dan pengendalian rusuh massa. Debut Saracen di Irlandia Utara baru berakhir pada pertengahan dekade 80-an. Dalam penugasan yang terbatas, nyatanya Saracen juga pernah beraksi di Amerika Serikat. Persisnya kendaraan lapis baja ini pernah digunakan sebagai rescue vehicle oleh kepolisian San Francisco. Bagi Anda pemerhati film fiksi, cobalah menonton film Judge Dredd yang dirilis tahun 1995. Di film yang dibintangi aktor Sylvester Stallone ini, rupanya Saracen dimodifikasi khusus sehingga menjelma sebagai kendaraan futuristik. Nah, bagaimana dengan kiprah Saracen di Indonesia? Kiprah yang cukup menonjol dari Saracen justru terjadi saat rampur ini digunakan dalam operasi darurat militer di Nangro, Aceh Darussalam pada tahun 2003. Sebuah Saracen dilaporkan terperosok masuk jurang ketika mendaki, disebabkan kerusakan pada as rodanya. Dalam musibah tersebut, 1 personel TNI menjadi korban tewas. Di tangan unit kavaleri TNI AD, khususnya di Kompi Kavaleri Intai Divisi 1 Kostrat, sebagian dari Saracen masih dalam kondisi terawat. Tentu ada banyak modifikasi agar Saracen tetap bertahan sesuai tuntutan zaman. Di antaranya seperti mengganti dari mesin bensin ke mesin diesel, tiap roda dibekali peredam kejut, kelengkapan sistem pendingin kabin, dan pastinya roda berkemampuan all-wheel drive. Bahkan saat melihat Saracen di HUT ABRI tahun 1995, Panzer ini sudah dilengkapi winch untuk menarik kendaraan di medan off-road. Untuk mengendarai Saracen terbilang unik. Jika ingin rampur maju ke depan, maka setel tuas pada posisi ke depan. Masukkan tongkat persneling, injak kopling, baru kemudian Panzer ini bisa dibawa jalan. Melihat ke dalam interior kabin, ada kesan pengap, apalagi bila Saracen dijejali 1 regu pasukan. Guna menyiasatinya, interior Saracen kini telah dipasangi air conditioner
dan interior kabin dicat warna putih agar ada kesan terang. Sesuai rancangannya sebagai panser ringan, Saracen memang hanya dibekali senjata ringan, satu pada kubah aktif bagian depan dan sebuah lagi di belakang atau pada ring mount. Pilihan senjata mulai dari FN Max GPMG atau Browning yang jelas semuanya berkaliber 7,62 mm. Untuk sistem komunikasi, tersedia satu unit radio PRC-64 multifrekuensi. TNI AD diperkirakan memiliki sekitar 60 unit Saracen. Satu di antaranya bisa Anda lihat sebagai koleksi di Museum Lubang Buaya, Jakarta Timur. Nah, demikian sekilas bedah alutsista bersejarah non-legendaris dari kavaleri TNI AD. Nantikan konten-konten menarik lainnya hanya di channel indomiliter.com. Sampai jumpa!